Halo, balik lagi di kursus salon murah. Di video kali ini mau jawab pertanyaan nih. Ini pertanyaannya bagus banget. Dari Noni Sari 7262. Kakak, wajar nggak sih kalau customer ngebon di salon? Soalnya ada beberapa orang yang setelah selesai di servis terus bilang ngebon. Jawabannya itu tidak wajar. Kita ini bukan buka toko sembako ya. Terkadang toko sembako aja kalau diutang itu bangkrut, apalagi kita yang kita ini modalnya ini modal punggung. Kita ini menjual jasa. Sekali lagi ya, kita bekerja membuka usaha salon, yang kita jual adalah jasanya kita. Produk itu pelengkap. Jadi kalau sampai ada yang ngebon itu kebangetan. Nah, ini nih ya, kenapa orang bisa ngebon ke kamu? Satu, ini yang harus kalian tahu ketika kalian membuka usaha salon. Ketika kalian memiliki usaha, jangan terlalu dekat dengan siapapun. Boleh berteman tapi sewajarnya. Kenapa Kak seperti itu Kak? Bukannya kalau kita punya banyak teman itu menguntungkan usaha kita? Tidak benar. Ini ya, aku jabarkan satu-satu. Kenapa tidak boleh terlalu dekat atau terlalu akrab dengan semua orang atau teman kalian? Ya, sejatinya kalau kalian terlalu dekat, kalian ini digampangkan. Karena merasa kamu ini teman baiknya, karena dia merasa ketika kamu curhat sama dia atau main sama dia itu dia selalu nemenin atau seperti apa. Akhirnya apa? Digampangkan, bayarnya nanti ya. Akhirnya apa? Kamu sendiri yang rugi. Rugi uang, rugi badan, rugi pikiran, rugi hati. Itu yang harus dihindari ketika kalian memiliki usaha. Jangan terlalu dekat dengan siapapun. Berteman sewajarnya. Kalau masalah bisnis, beda cerita. Dia datang ke tempatmu harus bayar sesuai. No diskon, harga wajar. Ya. Kalau teman yang baik, dia akan mengerti susahnya kamu dalam berusaha. Bukan sedikit diskon, ya kan? Kalau cari diskonan, bukan di salon. Sekali lagi, kalau cari diskonan bukan di salon, ya. Cari di mall, di Matahari banyak diskon ya. Kalau untuk treatment itu kebanyakan 75% yang kita keluarkan adalah tenaga. Produk hanya penunjang. Jadi jangan terlalu dekat dengan siapapun. Yang susah kalian sendiri. Yang kedua, kenapa saya bilang bullshit kalau teman, ibarat kata teman kalian akan menguntungkan usaha kalian? Tidak sama sekali. Justru kalian bisa pegang omonganku ini ya. Kalau kalian membuka usaha di tempat kalian, kebanyakan customermu adalah bukan orang sekitarmu. Yang jadi pelangganmu terkadang beda kampung. Jaraknya jauh dari kamu. Bahkan tidak ada hubungan teman dengan kamu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena begini. Justru kalau kita mendapatkan customer teman sendiri, banyak komplainnya. Yang inilah, yang itu, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, tapi nawar. Kalau orang lain beda. Orang lain tidak banyak omong, karena tidak ada hubungan di mana itu kita berteman baik satu sama lain, tahu rahasianya ini itu. Kadang tahu rahasia aja akhirnya kita tidak bisa memberikan harga yang sewajarnya karena kita takut mungkin ya rahasia terbongkar atau segala macam, berpengaruh loh. Dan terkadang juga kenapa customer di sekitar lokasi usaha kamu tidak mau datang ke tempat kamu, ada banyak faktor sayang. Terkadang ada yang namanya sirik, iri, dengki, itu sudah pasti ada, namanya juga manusia. Yang keduanya, dia ini merasa dimana kalau datang ke tempat kamu adalah menguntungkan dirimu. Padahal dia sendiri juga butuh. Jatuhnya itu seperti itu gitu loh. Dan kalau dia nyalon di tempat orang lain yang beda
meskipun ada di daerahnya punya kamu, tapi dia nyalon di tempat lain, dia pasti akan menceritakan, oh aku nyalon di sana loh, bagus, ini itu, ini itu, ini itu, ini itu. Padahal mungkin hasilnya B aja. Karena apa? Faktor I sama faktor tidak suka, ya. Jadi berteman sewajarnya ya. Kalau kalian berteman terlalu dekat, ya akhirnya kalian akan dibonin terus. Tidak mungkin kalau orang tidak mengenal, itu dia hutang. Beda cerita kalau kalian datang ke bank membawa BPKB, membawa sertifikat rumah, kalian dapat pinjaman. Kalau di salon, kalau orangnya satu sama lain pelaku dan customer ini tidak mengenal baik atau tidak mengenal akrab, tidak mungkin terjadi yang namanya ngebon. Ya. Kalau punya usaha, boleh berteman, jangan terlalu dekat. Karena nanti yang rugi adalah kamu sendiri. Terkadang banyak banget orang yang merasa, oh itu loh yang punya salon itu temanku, ini itu. Alah, harga konco lah beb, segala macam ini itu. Padahal mungkin kamu memberikan harga yang sudah kalian pangkas sedemikian rupa untuk teman kalian sesuai dengan perhitungan kalian, tapi masih ditawar lagi. Yang rugi kan kamu sendiri, ya kan? Makanya kurang-kurangi hal-hal seperti itu ya. Terus lagi, budayakan boleh kita ini ramah sama sekitar kita, tapi juga harus ada batasnya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya minjem uang, bayarnya nanti-nanti, gitu loh. Misalkan nih, kalian buka usaha di satu tempat ini, kalian sering nonggo, sering ngobrol ini itu, akhirnya alah ide aja loh mbak, omai bayarin minumannya aku loh gak kira ngalih, biasanya itu ya. Aku nggak mungkin kabur, rumahku kan itu, rumahku kan sebelah sampean. Nah, kalau aku sangat menghindari hal-hal seperti itu. Jadi posisikan dirimu di usaha kamu adalah sebagai karyawan, kamu juga digaji, jadi bosmu adalah salonmu ini, ya kan? Jadi ketika ada orang berhutang, no, tidak bisa, ya, karena orang usaha, apalagi salon, yang kita kerjakan itu sekali lagi kita bekerja jasa loh. Kita ini sudah kayak babu, apalagi kalau kita ngerimbat ya, kalian tahu sendiri, orang-orang di salon pasti tahu lah. Yang kita kerjakan, kita percantik segala macam, kita habis ngerjain udah kayak Bu Ren, tahu Bu Ren, babu ya. Jadi jangan sampai terjadi yang namanya ngebon, itu karena mungkin salah kamu sendiri. Atau kalau perlu dikasih tulisan, bayar tunai, no kasbon, no bon club. Supaya apa? Orang juga tahu diri. Kita ini berbisnis, kita juga butuh uang, kita juga mencukupi kebutuhan hidup kita harus bayar pegawai segala macem. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang salah itu ya mungkin ya diri kamu sendiri, karena pada dasarnya terlalu terbuka dengan orang ya. Kalau aku pribadi ya, semua saudara-saudaraku ya, maksudnya sepupu segala macam, tidak ada yang datang ke tempatku karena bilangnya saya ini jahat ya, jahat. Saya tidak peduli saya dibilang jahat, keras, ini dan itu. Karena apa? Kalau saya susah, nggak ada yang bantu saya kecuali Bank BCA sama Bank BRI. My soulmate, ya. Nggak ada yang care sama kamu kecuali Bank BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri, nggak ada. Semua pada bilang saya ini jahat. Karena saya tipikal orang yang bisnis, saudara-saudara, beda lagi kalau saya mau amal, mau ngasih, itu beda cerita. Kalau urusan bisnis, kamu datang ke tempat saya, silahkan kamu bayar sesuai dengan harga yang saya patok. Karena
Prinsip saya juga menggaji karyawan, saya juga membayar seluruh maintenance salon, itu semuanya saya yang tanggung. Jadi tidak ada harga saudara, tidak ada harga teman. Dan saya malah lebih senang ketika sepupu-sepupu saya dari ibu saya, dari ibu aku, nggak datang ke salon saya, nggak ada masalah, tidak rugi buat saya. Justru kalau mereka nyalon ke tempat saya, malah yang puyeng saya. Malah lebih suka seperti itu aku. Supaya apa? Satu, menghindari yang namanya hutang piutang. Yang kedua, menghindari yang namanya terlalu dekat yang akhirnya nanti berimbas kita dimanfaatkan. Kenapa saya bisa bilang dimanfaatkan? Merasa bawa temennya datang ke sini, baru bawa satu, besoknya lusanya sudah mau minjem duit. Biasanya seperti itu. Bukan apa-apa, bukan kita tidak mau minjemin uang, ya. Kita aja nih, kalau mau minjem duit itu di bank. Jadi kalau kita aja pinjem di bank, kenapa kita harus kasih bon atau kasih hutang ke orang, meskipun ke saudara, meskipun ke temen? Kalau aku, no. Mau dibilang jahat, mau dibilang itu, terserah. Saya menyelamatkan diri saya sendiri dari penyakit hati, ya. Hal-hal seperti itu kan jatuhnya nanti penyakit hati. Saya pun menyelamatkan diri saya sendiri dari yang namanya kekurangan finansial. Karena sejatinya kalau kamu kekurangan berarti kamu tidak pintar mengelola finansial kamu. Kalau kamu tidak memiliki apa-apa selama kamu usaha, berarti kamu sendiri yang salah, kurang jeli, kurang pintar dalam mengelola keuangan kalian sendiri. Jadi kalau kalian tidak memiliki batasan, tidak memiliki rem, tidak memiliki pagar sendiri untuk menyelamatkan kehidupan kalian, ya kalian selamanya akan dimanfaatkan orang, disepelein orang. Dan contohnya kalian nyemuting misalkan ngewarna, tapi bayarnya entarnya nggak tahu tahun berapa. Yang rugi kan kalian sendiri. Makanya lebih baik terserah orang mau mengecap kita apa, yang penting kita tidak colek dia, kita tidak berhutang sama dia, kita juga nggak cari gara-gara, kita fokus kerja. Kamu datang ke tempat saya, kamu harus bayar, saya pun nggak akan hutang ke tempat kamu. Saya kalau butuh uang besar, saya larinya ke Mbak BCA sama Mbak BRI plus ke Mbak BNI, kan seperti itu ya. Jadi harus tahu ya, ada batasan di mana kalian ini berteman ataupun ke family juga harus ada batasan ya, supaya kalian ini dalam berusaha ini ada hasilnya gitu. Kalian ini sudah capek buka usaha, tenaga, pikiran segala macam, kalau tidak ada hasilnya berarti yang bodoh kamu. Tutup usaha kamu ya, tutup usaha kamu. Karena apa? Percuma, tidak akan profit, tapi yang susah kamu sendiri. Ya, itu aja yang mau aku jawab sama Mbak Noni Sari ya. Harus lebih teliti lagi, harus lebih hati-hati lagi dalam bekerja. Karena kalau kamu susah, itu yang susah ya kamu sendiri. Orang lain itu cuma hanya melihat dan tepuk tangan. Kalau kamu sudah jatuh, kamu jadi bahan omongan. Nah, kalau sama-sama menjadi bahan omongan antara sukses dengan bangkrut, kenapa kita nggak pilih sukses aja? Biarin orang bilang kita jahat segala macam, yang penting kita keuangan aman. Tuh ya. Penting nggak penting, cerita-cerita seperti ini itu terkadang kita juga butuh banget masukan dari orang lain, ya kan? Siapa tahu dengan cara berpikir saya bisa membuka hati kamu untuk jadi orang yang lebih tegelan ya. Kalau kalian nggak tahu tegel itu tegoan. Karena apa? Orang aja bisa tega ngomongin kamu ini itu, kenapa kalian nggak tega? Kalian kan tega dalam arti bukan kalian membunuh ya, kalian lebih ke memprotek diri kalian. Oke? Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa kalian subscribe,